Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah masih bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan yang keempat ya anak-anak ya. Jadi kita masih melanjutkan pada materi hari ini, melanjutkan materi bab 1, masih satu pokok pembahasan. Terus nanti akan saya tambah sedikit materi bab 2 yang untuk materi pertama anak-anak. Anak-anak bagaimana di rumah, sehat? Masih semangat untuk mengikuti PJJ pada hari ini? Sudah siap semua dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini anak-anak? Ya, pada hari ini akan mulai saya sampaikan untuk materi bab 1 yang terakhir, yaitu membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ini materi yang terakhir untuk bab 1. Yang pertama adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Jadi segala sesuatunya tentunya adalah pembelajaran atau pembiasaan itu dimulai dari lingkungan yang terkecil, organisasi yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam lingkungan keluarga? Misalnya sila pertama, yaitu mengandung nilai ketuhanan. Nah, tentunya di sini dalam keluarga itu misalnya membiasakan diri untuk menjalankan ibadah secara bersama. Misalnya yang Islam sholat berjamaah di rumah bersama-sama, atau mungkin yang Kristen dengan jalan beribadah pada waktu kebaktian di hari Minggu berangkat bersama-sama. Ini contoh sila pertama. Nah, di dalam lingkungan keluarga di materi PPT hari ini saya berikan contoh yang umum ya. Nah, anak-anak nanti bisa memilah-milah dari contoh yang Bu Tuti sampaikan ini, kira-kira ini termasuk pengamalan sila berapa ya di rumah. Silahkan dicoba, karena nanti di dalam ulangan tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila ini. Misalnya di sini berbakti kepada orang tua menyayangi anak dan mendidik anak-anak, saling menghormati, saling menyayangi, melindungi anggota keluarga, saling membantu. Ini bisa sila kedua. Bersikap adil kepada semua anggota keluarga, sila kelima. Mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Ini berarti gotong royong kekeluargaan, sila keempat. Musyawarah dalam keluarga itu bisa sila keempat. Menjaga nama baik keluarga itu bisa juga sila ketiga dan seterusnya. Itu contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Lalu yang kedua adalah dalam lingkungan sekolah anak-anak. Dalam lingkungan sekolah misalnya di SMP Negeri 9 Surakarta itu sila pertama misalnya. Di sini contohnya menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing. Misalnya setiap hari Rabu sebelum Corona itu ada kegiatan pembinaan mental yang Islam berkumpul di halaman SMP Negeri 9 Surakarta, yang Kristen ada yang di aula, ada yang kadang di ruang multimedia dan sebagainya. Nah, tentunya ini dalam rangka pembiasaan anak-anak untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila pertama dan sekaligus juga menjalankan perintah-perintah agama masing-masing. Lalu melakukan kewajibannya sebagai seorang siswa. Kewajiban seorang siswa di sekolah apa anak-anak? Yaitu tentunya harus mematuhi tata tertib sekolah. Menolong teman yang kesulitan belajar. Jadi dalam belajar itu kita boleh bekerja sama, belajar kelompok, bekerja sama.
itu boleh, tetapi yang tidak boleh itu kalau nanti menolong teman yang kesulitan dalam ulangan, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam belajar boleh, harus ya, saling membantu. Teman yang tidak bisa tanya ke temannya yang lain itu bisa. Lalu belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah, dan seterusnya. Itu contoh di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Yang contoh pertama mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan dalam masyarakat. Lalu dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis. Menolong sikap kekeluargaan, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan sebagainya. Itu di lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat di lingkungan bangsa dan negara, memberikan bantuan ke bencana alam, tidak membedakan suku, agama, ras dan seterusnya, menggunakan bahasa Indonesia, itu sila ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, contohnya pemilu, itu sila keempat, mencintai produk dalam negeri, sila ketiga, menaati peraturan perundang-undangan, ini sila ketiga, menjaga fasilitas umum, membayar pajak, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, melaksanakannya di dalam lingkungan bangsa dan negara. Nah, ini anak-anak untuk bab 1. Alhamdulillah pada hari ini materi terakhir. Nah, nanti anak-anak tinggal pertemuan yang akan datang. Itu kalau nggak salah nanti tanggal 24 Agustus. Ini nanti karena tanggal 17 pas jam kita hari Senin itu pas hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Maka insya Allah nanti ulangan untuk materi bab 1 tolong dipersiapkan. Kurang lebihnya nanti insya Allah tanggal 24 Agustus. Itu anak-anak untuk materi yang bab 1. Lah di sini Bu Tuti akan mengenalkan sedikit tentang materi bab 2. Yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ada 3 subpokok bahasan yang nanti kita bahas dalam materi bab 2 ini, yaitu makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menghargai makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar kita. Lalu mendukung kedudukan dan fungsi makna konstitusi negara, merasionalkan makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, bagian pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah pembukaan. Yang setiap hari Senin ini dibaca, harapan Bu Tuti, anak-anak tentunya harus mengenal dan syukur bisa hafal. Sekarang yang materi pertama adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Anda sering mendengar kata konstitusi. Apakah itu konstitusi? Orang kalau mendengar kata konstitusi dalam pikirannya adalah mesti sudah mengartikan itu undang-undang dasar. Tidak salah, tetapi itu kurang tepat, anak-anak. Yang dimaksud konstitusi di sini kalau dari bahasa Perancis, asalnya dari kata constituer yang artinya adalah membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Termasuk di sini Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Lah, Undang-Undang Dasar suatu negara dengan demikian, konstitusi itu sebenarnya bukan Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara
yang dijadikan dasar atau pegangan dalam penyelenggaraan negara. Lah, hukum dasar suatu negara, anak-anak, ini slide yang ketiga, hukum dasar suatu negara itu ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itulah orang yang mengartikan konstitusi adalah undang-undang dasar. Jadi, sekali lagi tolong dicamkan, konstitusi adalah hukum dasar. Undang-undang dasar itu merupakan bagian dari konstitusi. Karena konstitusi ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis wujudnya undang-undang dasar, lalu yang tidak tertulis itu disebut konvensi. Konstitusi yang tidak tertulis dituangkan dalam sebuah dokumen formal itu disebut konvensi. Maka di sini dicontohkan konstitusi tertulis itu contohnya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau konvensi contohnya apa di Indonesia? Kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan yang dijadikan sebuah hukum pada akhirnya. Contoh adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Nah, itu ya. Jadi anak-anak tahu bedanya antara konstitusi dengan hukum undang-undang dasar, maaf. Jadi sekali lagi tidak salah kalau mengatakan konstitusi adalah undang-undang dasar, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah undang-undang dasar merupakan bagian dari konstitusi. Nah, ini beberapa pengertian konstitusi, nanti bisa anak-anak baca sendiri. Nah, tadi pembukaan, sekarang makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tolong ini diingat, ada 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pokok pikiran pertama adalah persatuan, pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat, sedangkan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Ini kalau dihubungkan dengan Pancasila, anak-anak. Nah, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kalau dihubungkan dari pokok pikiran itu dihubungkan dengan sila Pancasila. Pokok pikiran pertama itu sila ketiga, pokok pikiran kedua sila kelima, pokok pikiran ketiga sila keempat, pokok pikiran keempat adalah sila kedua. Maka kalau saya menghafal atau cara supaya tidak gampang lupa bahwa pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 45 kalau dikaitkan dengan Pancasila adalah 3, 5, 4, 1, dan 2. 3 adalah sesuai dengan sila ketiga, yaitu negara persatuan. 5 adalah sesuai sila kelima, negara berkeadilan sosial. Sedangkan yang keempat berkedaulatan rakyat. Dan yang kelima adalah berketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apa makna alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? A. Menjadi sumber motivasi, aspirasi dan tekad perjuangan bangsa Indonesia. B. Menjadi sumber cita-cita hukum dan moral. C. Mengandung nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan D. Menjadi sumber motivasi bagi bangsa Indonesia. Ini sama ini dengan nomor 1 ya. Lalu makna Undang-Undang Dasar 45. Isi Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan batang tubuh atau pasalnya. Lalu di dalam batang tubuh dijabarkan menjadi bab, pasal, ayat.
dan aturan peralihan dan aturan tambahan. Nah, ini materi yang ke depan nanti anak-anak tentang pengaturan sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 45. Ini anak-anak sedikit tambahan untuk mencuri serat kita tentang bab 2 tentang fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama yang penting adalah anak-anak tahu dulu apa itu pengertian konstitusi. Sekarang harus tahu bedanya konstitusi dan undang-undang dasar. Jadi ini sekali lagi Bu Tuti ingatkan, pertemuan yang akan datang atau nanti akan dibuatkan jadwal oleh sekolah, yaitu anak-anak mulai hari ini tolong persiapkan belajar bab 1. Nanti pertemuan yang akan datang atau dibuatkan jadwal khusus oleh sekolah, yaitu jadwal untuk ulangan harian dengan materi bab 1. Semuanya ya, bab 1 ada 4 poin kemarin. Fungsi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sampai yang terakhir hari ini tadi adalah menanamkan atau mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai akses kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian anak-anak materi hari ini dari Bu Tuti. Monggo silakan yang belum mengumpulkan tugas, silakan secepatnya. Minggu ini adalah saya batasi untuk mengumpulkan tugas yang sudah saya sampaikan di buku modul kalian, yaitu baik soal A, B, C maupun D. Silahkan bisa dikumpulkan melalui daring, dikirim lewat WA ataupun bisa dikumpulkan di sekolah. Terima kasih anak-anak, selamat belajar di rumah, sukses dan insya Allah bertemu kembali dengan materi berikutnya. Selamat belajar, tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Jangan kemana-mana, nongomah wae. Nanti ndak dicekel karo Satpol PP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.